Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, kali ini bahasan terakhir di bab larutan penyangga ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di awal-awal larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika ke dalamnya ditambahkan sedikit asam, sedikit basa atau air. pH-nya relatif konstan. Nah, di sini kita akan membuktikan benarkah larutan penyangga jika ke dalamnya ditambah sedikit asam, sedikit basa atau air, pH-nya relatif konstan atau tidak. Nah, akan kita lihat berdasarkan perhitungan ya. Nanti ada dua, penyangga asam ke dalamnya ditambah asam kuat atau penyangga asam ke dalamnya ditambah basa kuat. Bagaimana perubahan pH-nya? Yang kedua, nanti ada penyangga basa. Jika penyangga basa ini ditambah sedikit asam kuat atau ditambah sedikit basa kuat, bagaimana perubahan pH-nya? Kita langsung mulai ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih cara kerja larutan penyangga asam. Pada larutan buffer asam yang mengandung CH3COOH dan CH3COO-, asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasi kan mengalami kesetimbangan sebagai berikut ya. Ini reaksi kesetimbangannya nih. Kalau dari reaksi ini, maka kita mencari nilai Ka adalah konsentrasi produk, pangkatkan koefisiennya masing-masing, dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya ya. Jadi kalau kita cari H plus dari rumus Ka-nya, maka didapatkan Ka kali konsentrasi asamnya, ini dikalikan ya. Ini Ka kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi garamnya atau basa konjugasinya. Nah, ketika si larutan penyangga asam ini ke dalamnya ditambahkan asam, nah, maka kan penambahan asam berarti kan menambah ion H plus ke dalam campuran ya. Nah, nanti akan menggeser kesetimbangan ke kiri, ke arah kiri. Kenapa? Ion H plus yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- ya. Jadi kan tadi penyangga asam ditambahin asam. Berarti nanti ada ion H plus ya, penambahan ion H plus berarti. Nah, dia nanti akan bereaksi dengan ion basa konjugasinya sehingga terbentuklah asam lemahnya. Jadi terbentuklah komponen penyangga itu lagi. Nah, ketika ditambahkan basa ke dalam penyangga asam, di dalamnya ditambahkan basa. Nah, basa yang ditambahkan nanti dia akan bereaksi dengan komponen asam lemahnya ya, membentuk basa konjugasi dan air. Nah, hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, arah kanan nanti kalau ditambah basah ya, sehingga konsentrasi H plus dapat dipertahankan. Jadi penambahan basah menyebabkan berkurangnya komponen asam karena geser ke kanan, berarti sebelah kirinya berkurang, sebelah kanannya bertambah. Nah, jadi berkurangnya komponen asam bukan ion H plusnya. Nah, nanti jika penyangga asam ditambah OH-, dia akan bereaksi dengan komponen asam lemahnya membentuk basa konjugasi plus air. Jadi yang dibentuk adalah komponen penyangga itu kembali ya. Nah, itu cara kerja larutan penyangga asam. Nah, jadi tadi jika penyangga asam ditambah ke dalamnya H plus ya, nanti dia akan bereaksi dengan ion basa lemahnya. Basa konjugasinya ya. Jika ditambah asam kuat, nah nanti rumus H plusnya kan tadi Ka kali asam lemah per garamnya. Nah, nanti komponen asam lemahnya bertambah, sedangkan komponen garamnya berkurang. Nah, jika konsentrasi dinyatakan sebagai banyaknya mol tiap liter larutan, maka bisa kita tulis ininya seperti di bawah ini. Jadi H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dari komponen penyangganya ditambah, karena bertambah ya, ditambah dengan mol asam kuat yang ditambahkan. Nah, kembalikan dengan garam atau basa konjugasi, dia berkurang. Jadi per mol garamnya atau mol basa konjugasi dikurang asam
kuat yang ditambahkan, dikurang mol asam kuat yang ditambahkan ya. Nah, jika penyangga asam ditambah basa kuat, gimana perubahan rumusnya atau perhitungannya? Nah, tadi kembali ke rumus awal, H plus sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garam atau basa konjugasi. Ketika penyangga asam ditambah basa kuat, nah nanti komponen asam lemahnya berkurang. Kebalikannya, komponen basa konjugasinya bertambah karena tadi dia kan geser ke kanan ya. Berarti asamnya lemahnya berkurang, komponen basa konjugasi atau garamnya bertambah. Sehingga nanti rumusnya H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dikurang. Nih, karena dia berkurang komponen asam lemahnya. Dikurang oleh siapa? Oleh mol basa kuat yang tadi ditambahkan. Per mol garamnya atau mol basa konjugasi ditambah dengan mol basa kuat yang ditambahkan ke dalam campuran penyangga. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang ke-1. Hitung pH larutan dari 10 ml larutan HC2H3O2 100 ml 0,1 molar. Nah, dicampur dengan NaC2H3O2 10 ml 0,1 molar ya. Nah, ini asam lemah, sedangkan ini basa konjugasinya atau garamnya ya. Garam dari asam lemahnya. Berarti ini akan membentuk komponen penyangga asam. Ya, ini ketika dicampur membentuk penyangga asam. Nah, ketika penyangga asam ini sudah terbentuk, ditambahkanlah sekian milimol asam. Jadi ditambahin lagi asam ke dalamnya. Nah, bagaimana pH sebelum dan sesudah ditambah asam? Kita cari dulu pH sebelum. Kalau pH sebelum berarti kita cari aja sesuai rumus penyangga asam yang awal ya. Berarti kan H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam atau basa konjugasi kali X. Ka-nya di soal 1,74 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya ini kaliin dulu ya. Kaliin 10 kali 1 berarti 1 milimol. Molnya berarti 1 milimol ya. Dikaliin volume sama molarnya. Ini juga 1 milimol. Per mol garamnya juga 1. X-nya ion lemah pada garam yaitu ada 1 ya. Nah, 1 ini kan penyebutnya nggak ngaruh ya, berarti H plusnya 1,74 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita tulis pH-nya berarti pangkatnya turun ke depan, 5 min log 1,74. Nah, coba kita cari pakai kalkulator ya. Log 1,74 itu sebesar berapa? Biar kita nanti kelihatan perubahan pH-nya itu drastis atau tidak sebelum ditambah asam dan setelah ditambah asam. Nah, log 1,74 itu adalah sebesar 0,2405 ya. Ambil aja 3 atau 4 angka di belakang koma ya. Kita kurang dengan 5, yaitu nanti diperoleh pH-nya sekitar 4,759. Ini pH sebelum ditambah asam. Nah, ke dalam larutan penyangga asam ini ditambah asam. Jadi ditambah asam, kita cari pH setelahnya ya, setelah ditambah asam. Nah, gimana? Tadi pakai rumus yang H plus Ka. Nah, penyangga asam ditambah lagi asam. Maka nanti mol asam lemahnya yang bertambah kan ya, komponen asam lemahnya kita tambah dengan mol asam kuat yang ditambahkan tadi ya. Kita tambahkan, kalau penyangga asam ditambah asam kuat berarti nanti komponen asam lemahnya bertambah. Asam kuat, nah kebalikannya mol garamnya atau mol basa konjugasinya berkurang. Kurangin dengan mol asam kuat yang ditambahkan kali X. Nah, Ka-nya 1,74 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya tadi 1. Nah, 1 milimol ya. Ditambahkan asam kuat sebanyak 0,01 nih. Yang ini ya, yang di soal 0,01 milimol.
kita kurangin 0,01 per mol garamnya tadi 1 dikurang mol asam kuat yang ditambahkan. Maaf, ini ditambah yang atas, yang bawah dikurang ya. Kali X itu jumlah ion lemah pada garam 1. Nah, kita hitung 1,74 kali 10 pangkat min 5 dikali, nah 1 dikurang 0,01 itu kan sebesar 0,99 ya. Ini ya. Sebentar. Nah, 0,99 per, maaf, ini ditambah yang atas ya. Kebalik nih nulisnya. Yang di atas ditambah, berarti 1 ditambah 0,01 menjadi 1,01. Nah, bawahnya 1 dikurang 0,01 berarti kan 0,99 ya, kali 1 kan nggak pengaruh. Nah, kita bagi dulu nih. 1,01 ini salah nulis ya, harusnya 1,01 nih, bukan. Nah, 1,01 dibagi 0,99 itu dapat 1,02 ya, 1,0202 kita kalikan dengan 1,74 diperolehlah angkanya 1,775 kali 10 pangkat min 5. Kita cari pH-nya, berarti 5 min log 1,775. Nah, kita cari lognya. 1,775 itu lognya sebesar log 1,775 itu sekitar 0,2492. Nah, kita kurangin, berarti pH sebelumnya, pH setelah ditambah asam adalah 4,751, sekitar segini ya. Nah, kita lihat nih perubahannya 4 sekitar 4,7, 4,759. Jadi ketika ditambah asam berkurang ya. Penyangga asam ditambah asam maka pH-nya semakin kecil. Udah asam ditambah lagi asam, berarti kan pH-nya makin kecil. Tapi perubahannya tuh nggak signifikan. Sekitar perubahannya itu selisihnya atau deltanya sekitar 0,008. Nah, ini kan angkanya tidak signifikan, maka penyangga dapat dikatakan pH-nya relatif konstan meskipun ke dalamnya ditambahkan sedikit asam. pH penyangga relatif konstan ya. Kalau di buletin kan ini sama dengan sekitar 4,7, ini 4,7 kalau kita ambil satu angka di belakang koma ya. Tapi ketika kita ambil 3 angka di belakang koma ada perubahannya, tapi tidak signifikan ya, berarti ini dianggap tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua, cara kerja larutan penyangga basa. Pada larutan buffer basa atau penyangga basa, di sini contohnya mengandung amonium hidroksida dan amonium atau basa lemah dengan asam konjugasi atau dengan garamnya ya. Nah, ketika penyangga basa ini bercampur sehingga mengalami kesetimbangan seperti berikut. Nih kesetimbangannya ya. Nah, kalau kita nyari nilai KB-nya, berarti kan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Nah, yang mau kita cari OH-nya. Berarti kalau nyari OH-, KB-nya kali konsentrasi basa lemahnya. Nih, kebalik ya. Maaf, ini kebalik nih. Ini kebalik ya. KB ya. KB kali konsentrasi basa lemahnya LOH. Ya udah betul ya, betul, maaf rumusnya ini udah betul ya, dikali ya, ini dikali, ini kesini dikali ya, berarti KB kali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasinya atau garamnya, seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini kalau mau disederhanakan ya. Nah, ke dalam penyangga basa ini ditambahkan
asam. Apa yang terjadi? Penambahan asam kan berarti menambahkan ion H+ ke dalam suatu campuran. Nah, ion H+ dari asam yang ditambahkan bereaksi dengan basanya. Jadi bereaksi dengan basa lemahnya, ya, NH3, membentuk ion NH4+. Hal tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan. Jadi ketika di penyangga basa ditambah asam, kesetimbangan geser ke kanan, ya, karena membentuk ion NH+. Sehingga konsentrasi OH- dapat dipertahankan. Di samping itu, penambahan ini menyebabkan berkurangnya komponen basa lemahnya karena geser ke kanan, ya. Jadi yang komponen di kanan ini bertambah, komponen yang di kiri berkurang, ya. Jadi penyangga basa ditambah asam, maka dia akan bereaksi dengan basa lemahnya, ion H+-nya, membentuk asam konjugasi atau garamnya. Nah, ini kan adalah komponen penyangga itu sendiri kan ya. Nah, ketika penyangga asam ditambah basa, apa yang terjadi? Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan geser ke kiri. Geser ke kiri. Kenapa? Ini geser ke kiri sini ya. Ini kan kesetimbangan awalnya nih. Ketika ditambah basa, ya, berarti ntar dia geser ke kiri. Sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Nah, basa yang ditambahkan dia bereaksi dengan komponen asam konjugasinya atau komponen garamnya. Basa yang ditambahkan bereaksi dengan asam konjugasi. Nah, membentuk ion basa lemahnya. Jadi yang dibentuk adalah komponen penyangga itu sendiri, ya. Nah, jadi inilah yang tidak merubah pH secara signifikan karena yang dihasilkan adalah komponen penyangga itu sendiri lagi. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ke pembahasan contoh soal ya. Nah, ini sebelumnya kita tulis dulu rumusnya nih. Ketika penyangga basa ditambahkan asam, ya, penyangga basa ditambahkan asam, maka nanti ini rumus awalnya kan mencari OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasi. Ketika penyangga basa ditambah asam kuat, maka komponen basa lemahnya berkurang, komponen garamnya bertambah. Nah, kalau konsentrasi dinyatakan banyaknya mol per liter, ya, konsentrasi ini dinyatakan banyaknya mol per liter, maka bisa kita ubah jadi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemahnya, basa lemah dari komponen penyangga, dikurang dengan mol asam kuat yang ditambahkan tadi. Nah, kebalikannya, mol asam konjugasinya atau mol garamnya itu bertambah. Bertambah maka ditambah. Berkurang ini dikurang, ya. Bertambah maka ditambahin dengan mol asam kuat yang ditambahkan. Berbeda tadi dengan penyangga asam ya. Kalau penyangga asam ditambah asam, atasnya bertambah, bawahnya berkurang. Tapi kalau penyangga basa ditambah asam, atasnya yang berkurang, bawahnya yang bertambah. Nah, sekarang kalau penyangga basa ditambah basa kuat, apa yang terjadi? Nah, ini rumus aslinya. Ketika udah jadi penyangga basa ditambah basa kuat, maka komponen basa lemahnya yang bertambah, komponen garamnya yang berkurang. Maka bisa kita tulis kalau konsentrasi dinyatakan banyaknya mol per liter, maka OH- sama dengan Kb kali mol basa lemahnya ditambah karena bertambah. Bertambah dengan apa? Dengan mol basa kuat yang ditambahkan. Kebalikannya, mol garamnya atau mol asam konjugasinya berkurang, dikurangin dengan mol basa kuat tadi yang ditambahkan, ya. Nah, supaya lebih paham kita ke contoh soal. Suatu larutan buffer dibuat dengan cara mencampurkan NH4OH 100 ml 0,2 molar dicampur dengan NH4Cl 200 ml 0,2 molar. Ini basa lemah dengan garamnya atau dengan asam konjugasinya, ya. Tidak usah tulis reaksi, tidak usah pakai MRS. Nah, ketika udah jadi penyangga basa, ya, karena basanya lemah,
ditambahkan lagi ke dalamnya asam kuat, yaitu ditambahin HCl sebanyak 10 ml yang konsentrasinya 0,2 molar. Yang terjadi apa? Apakah berubah pH sebelum dan setelah ditambahkan asam? Coba kita cari dulu pH sebelum, berarti pakai rumus penyangga basa yang awal-awal ya, yang menentukan pH penyangga basa. Pakai rumus OH- sama dengan OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garam kali X. Kb-nya di soal, Kb-nya nggak diketahui ya. Dianggap aja Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. 1 kali 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya ini kita kali dulu. Molnya jadi 20 milimol ya. Nah, ini juga kita kali jadi 40 milimol. Nah, kita masukkan mol basa lemahnya 20 per mol garamnya 40. Banyaknya ion lemah pada garam yaitu 1. Ya, coret ini 1, ini 2. 1 bagi 2 itu 0,5 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita jadikan 5 berarti 10 pangkat min 6. Ini OH-, nggak bisa langsung ke PO, nggak bisa langsung ke pH, kita harus ke POH dulu. POH-nya 6 min log 5. Nah, ke pH-nya berarti 14 dikurang POH. 14 dikurang 6 min log 5. 14 kurang 6, 8. Min kali min plus log 5. Nah, kita cari pakai kalkulator nilai log 5 biar ketahuan nanti ada perubahannya enggak nih. Log 5 itu kita cari di kalkulator sebesar log 5 itu sebesar 0,699 ya. Nah, ditambah 8 berarti 8,699. Ini pH sebelum ditambah asam. Nah, ke dalam penyangga basa ditambahkan asam. Kita carilah pH setelah ditambah asam. Nah, rumusnya mirip, cuma bedanya kalau penyangga basa OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dikurang mol asam kuat yang ditambahkan tadi nih si HCl. Atasnya berkurang karena penyangga basa ditambah asam. Yang bawahnya otomatis bertambah, jadi komponen garamnya bertambah, tambahin dengan mol asam kuat yang ditambahkan kali X. Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya tadi 20 ya. Maaf, ini bukan sama dengan ya, ini kali. Nah, mol basanya itu 20, mol asam kuatnya kita kalikan dulu. Molnya berarti ada 2 milimol ya. Dikurang 2 milimol per mol garamnya 40 ditambah 2. X-nya ion lemah pada garam adalah 1 ya. Nah, kita cari berarti 10 pangkat min 5 kali mit kurangin 18 per 42 ya. Nah, 18 per 42 itu nilainya sebesar 18 dibagi 42 itu sekitar 0,4286 kali 10 pangkat min 5. Kalau dijadikan 4,286 berarti 10 pangkat min 6 ya. Kita ubah ke POH, pangkatnya turun 6 min log 4,286. Kita cari pH-nya berarti 14 dikurang POH 6 min log 4,286. Berarti pH-nya 14 kurang 6 itu 8. Min kali min plus log 4,286. Nah, kita cari nilai lognya ya. Berarti pH-nya sama dengan 8 plus log 4,286 dicari biar kita tahu ada nggak perubahannya. Log 4,286 itu sebesar 0,632. Nah, ditambah 8 berarti 8,632. Nah, ini pH setelah ditambah asam.
Ini pH sebelum ditambah asam. Kalau kita lihat mah perubahannya nggak terlalu berarti ya, sama-sama 8,6 nih angka. Satu angka di belakang komanya sama-sama 6. Kalaupun berubahnya sedikit ya. Nah, sekitar 0, sekitar 0,06 ya perubahannya. Itu relatif tidak berpengaruh karena masih 0, sekian. Penyangga basa ditambah asam, maka pH-nya berkurang, tapi berkurangnya sedikit, sekitar 0,06. Maka dianggap pH-nya konstan atau relatif tidak berubah. Nah, semoga bisa dipahami ya. Demikian pembahasannya. Lanjut ke uji pemahaman. Cukup sekian video kita kali ini, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.